Sip, recording. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Di video kali ini, yaitu untuk materi kuliah Mekanisme Reaksi Kimia Organik atau disingkat MKO, pertemuan ke-10 ini saya akan bahas mengenai reaksi hidrogenasi. Oke, jadi kira-kira itulah inti dari video materi kali ini. Sebelumnya, ya untuk penjelasan awal seperti biasa ya, saya akan memberikan suatu video singkat mengenai hydrogenation atau hidrogenasi. Sumbernya dari Free Science Lesson YouTube channel. Oke, sebelum saya mulai menjelaskan tentang materinya, mari kita tonton bareng mengenai materi mengenai hidrogenasi ini. Oke, mari kita tonton bareng. Hi and welcome back to Free Science Lessons. By the end of this video, you should be able to describe the hydrogenation of alkenes, and this is for the OCR and Edexcel specs. And if you're following the Edexcel spec, you should be able to describe how hydrogenation is used to produce margarine. Okay, now over the last few videos, we've been looking at the reactions of alkenes, and we've seen that alkenes are highly reactive molecules. This reactivity is due to the double bond. Firstly, the double bond contains two pairs of electrons. We have a pair of electrons in the sigma bond and another pair of electrons in the pi bond. So this means that the double bond is a region of high electron density. And this high electron density means that alkenes often react by electrophilic addition. Secondly, the pi bond takes less energy to break than a sigma bond, and because of this, the pi bond is more likely to take part in chemical reactions. In this video, we're looking at how alkenes react with hydrogen gas. This reaction is called hydrogenation. I'm showing you here the equation for the hydrogenation of ethene. Hydrogenation is carried out at a temperature of 150 degrees Celsius, and in this reaction we use a catalyst, which is the metal nickel. Now, there are a couple of points about this reaction that you need to bear in mind. Firstly, the two hydrogen atoms in the hydrogen molecule add across the double bond, and I'm showing that more clearly in this diagram. So when we hydrogenate an alkene, which is an unsaturated molecule, we make an alkane, which is a saturated molecule. Secondly, this reaction uses a solid catalyst, which is the metal nickel. So unlike other reactions of alkenes, hydrogenation does not take place by electrophilic addition. We'll be looking at how catalysts work in the topic on rates of reaction. Now, there is one really important use of hydrogenation, which is to make margarine. Margarine is produced by hydrogenating vegetable oil. I'm showing you here a molecule that we typically find in vegetable oils. These molecules contain fatty acids, and I'm showing those in red. And these fatty acids are frequently unsaturated molecules containing one or more double bonds. Unsaturated fatty acids tend to have relatively low melting points, which is why vegetable oil is a liquid at room temperature. By hydrogenating unsaturated fatty acids, we can increase their melting point, converting them from liquid oil to a solid margarine. Usually the conditions are controlled, so that only partial hydrogenation takes place. In other words, only some of the double bonds are hydrogenated. And the more double bonds that we hydrogenate, the higher the melting point of the product. Okay, so hopefully now you can describe the hydrogenation of alkenes and how hydrogenation is used to produce margarine. Oke, cukup jelas ya, dan juga cukup detail juga mengenai penjelasan reaksinya, bahwa hidrogenasi itu mirip-mirip dengan reaksi adisi yang sudah saya jelaskan di materi sebelumnya, tapi bedanya ini yang diadisi adalah hidrogennya dan membutuhkan katalis padat, yaitu nikel yang dijelaskan di video barusan. Oke, saya masuk ke materinya, hidrogenasi. Jadi, hidrogenasi by definition itu adalah reaksi hidrogen dengan senyawa organik, di mana reaksi ini terjadi dengan penambahan hidrogen langsung gitu pada ikatan rangkap double bond dari molekul yang tidak jenuh, sehingga dia akan menghasilkan suatu produk yang jenuh gitu. Jadi awalnya tidak jenuh karena mengandung double bond, dia akan menjadi jenuh karena double bondnya dihilangkan dengan penambahan hidrogen ini. Nah, proses hidrogenasi ini adalah proses yang penting dan banyak digunakan dalam pembuatan bermacam-macam senyawa organik. Contohnya, pembuatan margarin seperti yang di video barusan gitu. Umumnya, proses ini terdiri dari adisi sepasang atom hidrogen ke sebuah molekul, di mana
reaksinya itu biasanya dilakukan pada kondisi suhu yang cukup tinggi ya. Misalnya tadi di video tadi butuh suhu 150 derajat Celcius. Dan tekanan juga berbeda-beda tergantung pada substrat dan juga aktivitas katalisnya. Nah, kita masuk ke katalis. Jadi katalis itu dibutuhkan dalam reaksi hidrogenasi ini, di mana penggunaan katalis itu kenapa dibutuhkan? Supaya reaksinya itu dapat berjalan secara efisien dan juga dapat digunakan gitu, dapat bereaksi reaksinya dengan katalis ini. Hidrogenasi secara non-katalitik atau tanpa katalis itu hanya dapat berjalan dengan kondisi temperatur yang sangat tinggi. Jadi kalau tadi itu yang di video 150 derajat itu sudah tinggi, tanpa katalis, itu bisa di atas 480 derajat. Jadi tidak ada reaksi di bawah 480 derajat atau sekitar 750 K ya. Karena H2 dan senyawa organik ini kalau tidak ada katalisnya, ya tidak bereaksi atau sulit bereaksinya kalau suhunya itu tidak mencapai 480 derajat minimal gitu. Nah, katalis yang digunakan dalam reaksi hidrogenasi ini bisa logam mulia, bisa juga logam non mulia, contohnya nikel. Nikel seperti misalnya nikel reni atau nikel urushibara. Itu biasanya sudah dikembangkan sebagai katalis hidrogenasi sebagai alternatif ekonomisnya. Karena misalnya kalau pakai logam mulia seperti platinum itu mahal ya. Tapi ya efek kompensasinya kalau menggunakan nikel itu masih memerlukan suhu yang cukup tinggi. Ya seperti tadi itu di video 150 derajat butuh minimal suhunya. Itu cukup tinggi ya. Itu kira-kira penggunaan katalis yang digunakan ya, dalam reaksi hidrogenasi ini. Kita masuk ke reaksinya. Jadi sudah dijelaskan juga di video tadi, reaksi umumnya adalah seperti ini. Misalnya ada alkena, ditambahkan H2, dan juga ada, nah ini, katalisnya bisa PT, platinum, PD, palladium, atau Ni yang ekonomis gitu katalisnya. Bisa pakai logam mulia atau logam non mulia, di mana hasilnya sama-sama aja menghasilkan alkana gitu. Jadi asalnya tidak jenuh karena ada double bond menjadi jenuh karena sudah tidak ada double bondnya lagi. H2 ini masuk ke dalam si senyawa double bond barusan gitu. Contohnya ini, dalam misalnya asam oleat yang asalnya tidak jenuh, ditambahkan H2 dengan dibantu katalis Ni, dia akan menjadi asam stearat yang jenuh gitu. Ini reaksi dalam pembuatan margarin seperti yang tadi ya. Nah, itu kira-kira gambaran utama mengenai reaksi hidrogenasi. Next adalah entalpi dari hidrogenasi. Jadi entalpi standar untuk reaksi hidrogenasi ini adalah minus 30 kilokalori per mol untuk mereaksikan alkena ditambah hidrogen dengan katalis platinum menjadi alkana ya. H2-nya masuk ke dalam sini gitu. Nah, tergantung dari senyawa yang diadisi atau dihidrogenasikan ini, itu delta H-nya itu akan beda-beda. Ada yang paling standar misalnya hampir sama dengan alkena, yaitu alkena yang linear ya, ini tidak ada cabangnya, itu minus 30,1, hampir nggak jauh beda dengan alkena. Kalau sudah ada cabang-cabangnya atau tidak linear, itu akan bertambah besar delta H entalpinya gitu. Nah, semakin dia bercabang atau lebih tersubstitusi, dia akan lebih stabil gitu. Jadi dari kestabilan, semakin dia banyak cabang, dia itu lebih stabil sehingga dibutuhkan energi yang lebih besar supaya dia dapat memasukkan hidrogen ke dalam bagian yang jenuhnya ini, bagian yang tidak jenuhnya ini supaya dia menjadi jenuh. Kira-kira seperti itu dari segi entalpi dan kestabilannya. Jadi semakin ke bawah, semakin besar, semakin dia tersubstitusi, semakin dia banyak cabang-cabangnya, dia akan lebih stabil dan lebih sulit bereaksi gitu dibandingkan yang linear seperti ini, dia lebih mudah bereaksinya. Oke. Next adalah stereokimianya dari hidrogenasi ini. Jadi, kalau dari reaksi adisi sebelumnya saya jelaskan ada yang reaksi anti adisi, ada yang sin adisi. Anti adisi itu biasanya kalau ada suatu reaksi adisi, misalnya ini alkena ya, ditambahkan senyawa YZ, ini contoh ya, contohnya misalnya H2 aja. Si H1 dan H2-nya ini, dia akan masuk ke bagian yang atas bawah atau berseberangan gitu, makanya namanya anti. Jadi kalau masuknya ke si YZ ini berseberangan, dia akan
Sebentar, pesawat terbang lewat. Oke, sepertinya sudah lewat ya. Jadi intinya saya ulangi lagi, kalau ada double bond, misalnya contohnya alkena ini, direaksikan dengan senyawa YZ, dan hasilnya adalah Y-nya di atas, Z-nya di bawah, jadi berseberangan, itu namanya adalah anti-adisi. Sedangkan apabila ditambahkan YZ dan hasilnya adalah bukan berpapasan, ya bersampingan lah, berdampingan seperti ini, itu namanya adalah sin-adisi. Dan hidrogenasi untuk yang katalitik ini berlangsung melalui sin-adisi. Dia jarang atau bahkan tidak pernah hasilnya adalah anti-adisi, tapi lebih seringnya ke sin-adisi ini. Contohnya, senyawa ini tambahkan H2 dan dengan katalis PT, dia H-nya akan masuk ke sini dan ke sini, bukan ke sini dan ke sini gitu ya. Jadi dia akan berdampingan si H-nya ini. Oke? Baiklah, lanjut ke ini yang terakhir, karena ini mata kuliah mekanisme, maka saya akan jelaskan mekanisme reaksinya untuk hidrogenasi ini. Jadi yang pertama, ada katalisnya, di mana katalisnya kan katalis logam, jadi pasti ada permukaannya ya. Ditambahkan H2, nah si H2 ini akan menempel di sisi aktif di katalis logam tersebut, barulah si senyawanya yang bereaksi ini, contohnya alkena ini, dia akan dimasukkan ke dalam katalis ini, dan dia akan menempel di sisi aktif katalis. H-nya baru akan bereaksi, dia masuk ke C sini dan C sini gitu. Masuk satu H ke yang C di kanan. Lalu masuk lagi yang H ini ke C di kiri, sehingga dia terbentuk produk yang jenuh dan lepas dari katalisnya. Itu kira-kira mekanismenya. Jadi awalnya di permukaan katalis logam ada H2, H2-nya nempel ke sini, lalu ada alkenanya nempel juga ke katalisnya, baru bereaksi di permukaan katalisnya gitu. Si H-nya masuk ke sini dan si H satu lagi masuk ke kirinya. Sehingga terbentuklah produk alkana yang sifatnya jenuh gitu. Jadi asalnya tidak jenuh menjadi jenuh. Itu kira-kira intinya. Oke. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.